Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim arsalahu basyira wa nazira wa da'iyan wa siraja munira lisalamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirunal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak saudara sedang jemaat yang dirahmati Allah. Jumat yang lalu kita berada pada suasana Aidil Adha, sehingga pada hari itu ada dua khutbah, khutbah Aidil Adha dan khutbah Jumat. Maka Jumat kali ini adalah Jumat yang kedua setelah kita melaksanakan sholat Aidil Adha. Kaum muslimin dan bapak saudara sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Hari berganti hari, minggu juga berlangsung, menjadi bulan akhirnya tahun. Apabila disebut Aidil Adha, maka salah satu di antara yang terbayang oleh kita adalah bahwa Aidil Adha itu pasti berada pada bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah adalah bulan yang ke-12 dari bulan-bulan tahun Hijriah. Para ulama juga menyebut bulan Zulhijjah itu adalah Syahrul Hisab, bulan untuk introspeksi diri. Karena setelah bulan Zulhijjah itu bisa dipastikan kita akan memasuki bulan Muharram, bulan yang pertama di antara bulan-bulan Arab. Mungkin tidak ada salahnya jika kita coba untuk melayangkan pemikiran kita. Kenapa ibadah haji, ibadah korban ditempatkan oleh Sang Pencipta berada pada bulan yang ke-12 ini? Kaum muslimin yang terhormat, seluruh makhluk yang oleh Allah diberikan jatah di atas dunia yang bergerak, tentu semuanya punya hak untuk hidup. Masing-masing oleh Allah diciptakan punya tujuan. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, yang tidak ada maksud dan tujuan, yang sia-sia begitu saja. Maka ketika Allah meletakkan ibadah haji dan ibadah korban di bulan yang ke-12, tentu juga ada tujuan, ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan hikmah yang terkandung di dalam itu tentu secara langsung memiliki kaitan dengan kehidupan kita sebagai hamba Allah
yang satu-satunya tugas kita di dalam hidup adalah mengabdi, beribadah kepadanya. Tugas kita adalah beribadah, mengabdi kepada Allah. Itu oleh Allah di-SK-kan begitu rupa di dalam Al-Quran. Ada surat keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi, dan mana lagi ada surat keputusan yang di atas surat keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak pernah jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mengabdi kepada Aku. Berkenaan dengan itu, kaum muslimin, setahun sudah kita lalui. Tentu kitalah yang paling tahu langkah-langkah hari-hari yang pernah kita lalui di tengah-tengah kehidupan ini. Kita tidak boleh lengah kepada masa lalu yang sudah kita pernah lalui. Karena orang-orang yang arif dan bijak itu adalah orang yang tidak pernah melupakan sejarah. Karena sejarah adalah the big teacher, guru besar, yang perlu kita baca, kita simak, kita analisa, yang tentunya dari hasil simak, baca, analisa tersebut dapat dipergunakan untuk mengatur langkah berikutnya. Kalau secara pribadi, tentu masing-masing kita sangat tahu tentang langkah yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini. Kaum muslimin yang terhormat, wa amma man thaqulat mawazinu, siapa yang berat timbang kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka yang bersangkutan oleh Allah nanti akan ditaruh, diletakkan pada kehidupan yang diridhoi, baik di dunia maupun di akhirat. Wa amma man khafat mawazinu, dan siapa yang sedikit sekali ringan timbang kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka orang itu akan ditaruh, diletakkan oleh Allah dalam kehidupan yang menyala-nyala, yang sulit, yang perih, bahkan dalam neraka. Kaum muslimin, mari kita coba merenung sejenak. Dalam setahun mulai bulan Muharram sampai Zulhijjah yang sudah kita lalui ini, apakah kebaikan kita berada dalam sakulat atau kebaikan kita berada dalam khofat? Pasti kita paling tahu. Bagaimanapun dalam kehidupan kita tidak pernah absen menggunakan mulut kita. Mana kata-kata yang banyak kita ucapkan? Apakah kebaikan atau keburukan? Apakah kata-kata kotor atau kata-kata bersih? Apakah kata-kata yang menyatukan atau kata-kata yang memecah? Apakah kata-kata lembut atau kata-kata kasar? Apakah kata-kata merangkul atau merenggangkan? Tentu kita paling tahu. Dalam setahun ini mulut kita arahnya kemana, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menyimpulkan mulut kita ini banyak khafatnya atau banyak sakulatnya. Apakah kebaikan yang banyak atau keburuknya yang banyak selama setahun? Pasti kita paling tahu. Di dalam setahun ini kita juga tidak pernah absen menggunakan tangan kita yang dua ini. Apakah tangan yang kita bawa selama 1 tahun ini, kanan kita, kiri dan kanan kita, apa yang banyak disentuh oleh tangan kita? Apa yang banyak dikerjakan oleh tangan kita? Sudah berapa orang yang sempat selama setahun ini ditolong, dibantu, dilapangkan, disenangkan, dinyamankan oleh tangan kita? Atau sebaliknya, sudah berapa orang dalam catatan kita, orang yang sempat kita siksa, kita sempitkan, kita sengsarakan, kita susahkan oleh tangan kita ini? Tentu kita pula yang paling tahu. Mungkin selama 1 tahun ini kita juga pernah merusak alam, merusak segala-galanya dalam kehidupan berkeluarga, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, bahkan mungkin dalam berbangsa dan bernegara. Mana yang banyak baiknya atau buruknya selama 1 tahun ini? Periksa, analisa secara jujur dan tidak usah disampaikan sama orang lain. Kaki kita juga ada 2. Kita melangkah tidak pernah absen dan melangkahkan kaki. Kita maju ke depan, kita ke kiri dan kita ke kanan, bahkan kadang ada kesempatan harus mundur dari seluruh langkah-langkah yang kita lakukan itu.
Ada langkah kita yang sumbang? Berapa langkah kita yang sudah sumbang? Atau mungkin langkah kita adalah langkah yang memberikan jurus, melapangkan orang, memberikan solusi kepada seseorang, membantu orang, menolong orang, atau mungkin melangkah kepada yang sesat berkepanjangan. Tolong timbang seperti timbang emas atau lambang pengadilan itu. Naikkan ke atas timbangan, kemana beratnya kaki saya melangkah selama 1 tahun ini. Periksa, analisa, renungkan, dan tidak usah sampaikan sama orang lain. Nah, kaum muslimin, tidak terkecuali mata kita juga demikian. Tidak terkecuali telinga kita juga demikian. Bahkan mungkin hati kita, perasaan kita, otak kita yang kita kuras selama 1 tahun kepada kebaikan atau keburukan. Nah, kaum muslimin, salah satu kerjaan yang harus kita lakukan di bulan Zulhijjah adalah itu. Kita masih ada tinggal kurang lebih 13 hari lagi untuk menghisap yang demikian. Sebab kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Para ulama bersepakat mengatakan, salah satu di antara pintu gerbang syaqawah, pintu gerbang kecelakaan, kesengsaraan, adalah orang-orang yang tidak pernah menghisap masa lalu, yang lupa kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Dia hanya mencatat kebaikan-kebaikan kemana saja saya sudah berjasa, sianu oleh karena saya, sianu oleh karena saya. Dia tidak pernah memeriksa kesalahannya. Biasanya orang yang seperti ini, dia akan cenderung melupakan kesalahannya dan akan mencatat kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan orang lain. Kalau itu yang dilakukan, maka agak kabur dan agak sulit untuk memasuki kehidupan yang lebih baik periode Muharram sampai selanjutnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan di bulan yang ke-12 adalah syahrul hisab untuk mengintrospeksi diri kita. Lebih lanjut juga demikian, kaum muslimin, umur kita paling tahu. Sudah berapa tahun kita menghirup udara di dunia ini? Ingat, kullu nafsin za'iqatul maut. Ada saatnya nanti kita akan berhenti hidup di dunia ini, dan itu pasti kita coba. Dari seluruh umur yang sudah kita lakukan ini, kita sudah tahu dan kita paham tujuan hidup saya adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Setahu saya sadar, saya insaf, saya adalah hamba Allah, saya adalah manusia. Mulai semenjak balik berakal, kita mukallaf. Banyakkah dosa atau mungkin pahala? Tentu kita yang paling tahu, kita yang paling arif. Inilah yang dimaksud dengan menghisap masa lalu, yang sangat besar dan besar sekali pengaruhnya terhadap mempola merencanakan kehidupan di masa yang akan datang. Kaum muslimin, poin yang ingin kita tuju adalah, lantaran itu pula lah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ibadah haji dan ibadah korban di bulan ini. Alhamdulillah, saudara-saudara kita sekaum muslimin, khusus dari Republik Indonesia, sudah mulai menghadap pulang, dan sudah ada kloter pertama yang pulang, kloter kedua sudah pulang menunaikan ibadah haji tahun ini. Kita doakan semua mereka mendapat haji mabrur, amin. Kaum muslimin, ibadah haji dan ibadah korban, hakikatnya kedua ibadah ini adalah menyatu kepada satu titik. Satu titik yang kita maksudkan adalah apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Ismail alaihissalam. Apakah inti yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam? Intinya adalah yuslim wajhah ilallah. Intinya adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bahasa Arab, menyerahkan diri itu disebut dengan yuslim. Aslama yuslim, islaman kalau dimasdarkan. Agama kita adalah Islam. Kenapa agama kita oleh Allah diberi nama Islam? Inna dina 'indallah al-Islam. Kata-kata Islam dekat dengan yuslim, salam, selamat.
arti aslinya menyerah. Jadi orang Islam adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, menghibahkan dirinya kepada Allah. Seorang muslim adalah seseorang yang menyadari bahwa di atas kekuasaannya ada lagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh berencana, dia boleh membuat perencanaan dengan berbagai latar belakang ilmu yang canggih, S2, S3 dan sampai ilmu berapapun, tapi dia tidak tahu bahwa di atas kemampuannya ada yang maha tahu lagi. Makanya seorang dokter spesialis pun sebelum dia bedah, mungkin spesialis tulang, sebelum dia melaksanakan operasi, dia tetap berdoa, ya Allah berikan saya kemudahan, padahal dia sudah ahli, karena dia tahu di atas keahliannya ada satu ahli lagi, dan masuk kita semua. Nah, kaum muslimin, Ibrahim alaihissalam dengan Ismail telah mencontohkan itu kepada kita. Seorang yang sudah menyerahkan diri kepada Allah, menyerah total, la salam wa la kasal. Kalau dia sudah menyerah total kepada Allah, tidak ada lagi pernyataan, saya serahkan diri saya kepada Allah. Kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dikehendaki oleh Allah terhadap diri kita, kita akan terima. Karena dalam falsafah kehidupan kita yang disalin dan disatu dalam ABS SBK, adat bahasa isyarat, serat bahasa kita Allah, pasan yang tidak diturut, pitaruh yang tidak diunyikan. Begitu kan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita sudah menyerahkan diri kepada Allah di atas usaha kita yang sudah kita maksimalkan, mau dihujankan hari Allah, saya akan terima. Mau dipanaskan oleh Allah, saya akan terima. Ujung-ujungnya mau dimatikan oleh Allah, saya akan terima. Karena saya sudah mempertaruhkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam menghadapi kehidupan ini ada dua kehendak yang dibesuk dengan af'alullah wa af'alul ibad. Kehendaknya Allah, iradatullah, dan kehendaknya manusia, iradatun nas, kehendak manusia, kehendak Allah. Yang berlangsung dan yang berjalan itu kehendak Allah. Apabila kita ingin merencanakan sesuatu, kalau kehendak Allah bersesuai dengan kehendak kita, dia akan terjadi. Oleh karenanya, apabila pucuk dicinta dan nanti semua di sekala ia datang, kita membacakan Alhamdulillah. Kita berniaga pokok takulai, labu berlipat ganda, kita mengucapkan Alhamdulillah. Apakah pengertian Alhamdulillah? Kehendak kita disesuai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lempar kepada Allah. Tapi kadang-kala kita menjumpai kehendak kita berlawanan dengan fakta yang terjadi, dan itu adalah sebagai suatu bukti bahwa yang kita kehendaki tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah akan menerima dengan tabah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan sabar, wa basyiris sabirin. Kaum muslimin, Ibrahim sudah 85 tahun usianya, belum diberikan anak. Usianya masuk ke 83, lahirlah anaknya Ismail. Baru 1,5 bulan mendapatkan yang sangat diingininya. Allah perintah, kau berpisah dengan anak, antarkan anakmu ke Makkah Al-Mukarramah dan kau kembali ke Palestina. Berat, tapi dia sudah menyerahkan diri kepada Allah. Itu adalah perintah dari Allah. Siap, saya akan laksanakan. Ditinggalkan anaknya. Setelah 11 tahun rindu kepada anak bukan main, Allah berikan kelonggaran kepada Ibrahim. Kalau kau ingin bertemu dengan anakmu, anakmu sekarang sudah besar. Falamma balagha, anaknya sudah besar. Kau boleh melihat anakmu. Dari Palestina dia ke Mekah dan berjumpa dengan anaknya. Baru 6 jam berjumpa dengan anak. Ibrahim, kalau kau memang sudah berjumpa dengan anakmu, sembelih anakmu itu. Bukan main pedihnya, tapi karena dia sudah yuslim wajha ilallah, sudah menyerahkan diri kepada Allah. Sami'na wa ta'na. Falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika dia Ismail itu sudah dewasa, sudah
menjadi anak muda. Ini arafil manami anni azbahu, dia dapat perintah dalam mimpinya bahwa dia diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ia laksanakan. Ya bunayya ini arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Nah, Allah memerintahkan seperti itu. Apa pendapatmu tentang demikian? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayah, kalau ayah yakin, saya juga yakin. Laksanakanlah ayah, saya akan sabar saja. Kita coba untuk menginventaris manusia yang hidup hari ini. Siapa yang mampu melaksanakan perintah seberat ini? Tapi belum mampu untuk melakukan itu. Itu adalah miniatur dan contoh pola bagaimana cara menyerahkan yang sesungguhnya kepada Allah. Walaupun nanti setelah dia melaksanakan penyembelihan, wa fadainahu bidzibhin azim, Allah menukar dengan kibas. Itu ceritanya beda. Wa tarakna alaihi fil akhirin, itulah yang kita jadikan miniatur sampai hari ini. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, jadikanlah ini sebagai model beriman, model menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diletakkan di bulan Zulhijjah. Maka pada bulan Zulhijjah ini kita berhisab diri kita. Makanya tajdidul iman, tajdidul amal. Bagaimana pada Muharram periode bulan pertama di bulan Zulhijjah kita menghadapi hidup ini dengan suasana baru, iman yang baru, amal yang baru. Itu sesungguhnya kaum muslimin. Berhaji bukan hanya berwisata, ikut menyembelih korban bukannya daging-daging bangit, tetapi adalah tajdidul iman, memperbarui iman kita dalam konteks penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Takkan bisa rasakan kaum muslimin nanti apabila bangun kita tidur langsung kita pasang penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah. Apapun yang kita temui dalam kehidupan, insyaallah tidak akan membuat kita menjadi resah, gundah dan gelisah. Kenapa? Karena bagi orang yang sudah yuslim wajah ilallah, sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini hanya berharga selembar sayap nyamuk saja. Dia tidak akan terobsesi untuk berbuat macam-macam terhadap huru-hara dunia ini. Dia tidak akan pernah tergoda dengan dunia yang ada ini. Karena dia tahu bahwa dunia adalah tempat godaan. Dan pada saatnya dia akan meninggalkan dunia ini. Ketika dia meninggalkan dunia, pasti kembali seperti dia baru datang ke dunia. Dia datang ke dunia tidak bawa apa-apa. Pakaian pun kita tidak bawa selebar pun. Insya Allah ketika kita berangkat meninggalkan dunia ini, kita persis seperti itu lagi, tidak membawa selebar pun. Kalau orang yang masih hidup, ya paling dibungkus dengan kain kafan. Kalau memang demikian adanya, kenapa kita berbodoh-bodoh diri? Kena harta secuil, kena pangkat secuil, kena pengaruh yang secuil, kita bontok-bontokan, kita berkelahi, kita berkelahi, pecah-pecah. Mama berkaca-kaca ada kemenakan, adik bercakap je kakak, bahkan kadang orang tua retak dengan anak hanya karena secuil yang pada akhirnya kita tidak akan pernah membawa itu. Itu yang dicontohkan oleh Ibunda Ismail berada pada bulan Zulhijjah ini. Oleh karena itu kaum muslimin, kita berharap momentum Zulhijjah tahun ini betul-betul dapat menjadi tajdidul amal, tajdidul iman, memperbarui iman kita, memperbarui diri kita dalam menghadapi kehidupan di tahun yang akan datang. Pada akhirnya nanti kita ingin hitungan besar hidup kita mulai lahir sampai mati, setelah dihitung yang berat adalah kebaikan, yang ringan adalah keburukan. Jangan terjadi sebaliknya. Allah tidak akan pernah menyelamatkan kita kalau kita sendiri yang tidak ingin diselamatkan. Kita harus mulai. Faman syaa falyumin, faman syaa falyakfur. Siapa yang ingin kebaikan, Allah akan bukakan pintu kebaikan.
Tapi kalau seandainya memang kita betul yang tidak ingin selamat, ya Allah biarkan saja. Karena semuanya itu harus dimulai ibda binafsi, dari diri kita. Kita yakin karena kita berakal sehat, tentu kita ingin selamat dan selamat. Malah bukan saja menyelamatkan diri kita, tapi anak-anak dan seluruh keluarga kita. Semoga tahun baru besok akan bisa lebih baik untuk kita semua. Fa'tabiru yaulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli sallim ala dzan-nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.